Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Teras Aru. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang mantan komisioner, ya. Beliau mantan ketua komisioner KPU, tapi sebelum menjadi komisioner KPU Kabupaten Kolaka, beliau aktif sebagai lembaga swadaya masyarakat. Beliau adalah Bung Nasir Adam. Selamat bergabung, Bung. Selamat bergabung. Ya. Jadi selama dalam kegiatan aktivitas LSM, salah satunya adalah melakukan proses pendampingan ke masyarakat, ya. Ya, kerja-kerja LSM. Selama ini yang dihadapi oleh masyarakat kita sewaktu Bung menjadi aktivis itu apa? Ya, nah terima kasih Pak Aru atas pertanyaannya. Kita kembali dulu istilah-istilah pendampingan dan apalah namanya. Kita setback ke belakang di era tahun 90-an, di mana pada waktu itu lembaga yang sangat populer dan paling tajir itu lembaga swadaya masyarakat. Sampai di era reformasi di akhir tahun 90-an. Iya. Nah, di akhir tahun 90-an itu, tepatnya 97, 98, Ya. dan puncaknya tahun 99, proses-proses pelibatan masyarakat di dalam ikut serta di dalam pembangunan itu baru kelihatan nampak Setelah reformasi. setelah reformasi. Setelah reformasi. Ya. Selama itu ke atas, proses-proses pembangunan itu dilaksanakan dari atas turun ke bawah. Bersifat sentralistik. Ya. Jadi bukan pendekatan bottom up, tapi top down. Top down. Jadi apa yang dikehendaki di atas itu juga yang berlaku di bawah. Ya. Sehingga pemberdayaan itu adalah barang baru. Ya. Barang baru. Kendati ilmunya ilmu lama, kan begitu, Pak Dokter. Ya. Nah, sehubungan tadi pertanyaan terkait bahwa seperti apa yang dihadapi, kendala-kendala apa yang dihadapi semasa menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat. Kalau dicerita rentetannya, ini multi kompleks masalah. Iya. Ya kan? Jadi bukan cuma satu masalah rupanya yang terjadi di bawah itu. Dari berbagai masalah itu apa yang paling krusial yang dihadapi oleh masyarakat kita? Yang paling kencang yang dihadapi masyarakat kita itu terkait model dan penerimaan. Model dan penerimaan. Penerimaan program. Kenapa seperti itu? Ya. Orang yang dihadapi ini Pak Aru ini datang dari berbagai macam latar belakang. Ya. Sangat heterogen. Pendidikannya juga berbeda-beda. Ada yang malah tidak sekolah. Kemudian para fasilitator, para pendamping seolah-olah diberi kewajiban memberikan pemahaman dan ilmu yang sama kepada mereka secara keseluruhan. Merubah pengetahuan mereka. Merubah pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi harus tahu. Iya. Berarti kerja-kerja LSM di awal-awal itu sangat berat, ya? Sangat berat. Iya. Sangat berat. Sangat tertantang. Jadi para aktivis pada waktu itu memang aktivis tulen. Iya. Yang mendedikasikan dirinya supaya masyarakatnya maju. Iya. Digaji juga tidak seberapa. Tapi tantangannya ini yang luar biasa. Dan disitulah kenikmatan itu ketika menghadapi tantangan bagi para aktivis. Iya. Itu bicara soal komunitas. Iya. Tantangannya. Kemudian tadi saya juga sudah singgung soal masyarakatnya yang heterogen. Kemudian tingkat pendidikannya yang masih rendah, bervariasi. Iya.
Nah, yang jadi masalah itu kemudian ketika itu program dibungkus dengan bahasa-bahasa aneh, tambah bingung mereka sebenarnya. Tambah bingung. Apalagi terus terang saja dana-dana yang keluar dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini kan rata-rata disupport oleh lembaga internasional. Apa itu yang menyebabkan kemudian banyak program-program yang ke masyarakat, pada akhirnya program itu tidak memberikan manfaat ya? Tidak seperti itu saya lihat Pak Dokter. Jadi kegagalan program itu disebabkan karena pertama ketidaksiapan masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat menerima program itu, kemudian ditunjang oleh orang-orang pelaksana di bawah ini yang kerjanya amatiran. Ketidaksiapan masyarakat ini disebabkan karena apa? Faktor pengetahuan tadi salah satunya ya? Ya. Pengetahuan, kemudian ketidaksiapan ini apa yang mereka lakukan itu, maksudnya begini, ketidaksiapan itu apa yang mereka lakukan ketika menerima program itu berbeda seperti keseharian mereka yang selama ini yang mereka lakoni secara rutin. Berarti merubah kultur masyarakat dulu ya? Merubah kultur, karena kebiasaan menerima perkara dari atas turun ke bawah. Iya. Sekarang prinsipnya Bapak punya giliran, Bapak seperti apa maunya. Tapi kan hari ini banyak sekali program baik program dari lembaga-lembaga funding, kemudian program-program dari pemerintah. Ya. Hari ini kan tentunya selalu berorientasi kepada rakyat ini. Ini sejauh mana Bung melihatnya ini? Jadi kegagalan melihat program ketika program itu dianggap tidak sukses alias gagal, karena selama ini program itu dianggap dilakukan dan dikerjakan berdasarkan pendekatan proyek. Pendekatan proyek. Bukan pendekatan partisipatif ya? Kalau pendekatan program baru, kalau Anda mau melihat suksesnya, itu durasinya setidaknya 1,5 tahun. Iya. Baru akan nampak. Karena yang akan kita rubah ini tadi mindset, cara berpikir, pola bekerja, dan harus mereka tanam bahwa tujuan yang Anda kerjakan ini sebenarnya seperti ini pada akhirnya. Berarti membutuhkan aktivis-aktivis yang memang separuh waktu untuk berpikir untuk kerakyatan. Ya, makanya pada waktu itu Bank Dunia melakukan desain program terkait pemberdayaan ini. Pola pendekatannya, fasilitatornya lebih banyak diambil fasilitator lokal. Iya. Yang berdomisili di situ, atau paham kultur di situ. Kemudian dia diangkat menjadi fasilitator. Itu yang kemudian kita kenal namanya fasilitator desa. Iya. Sampai hari ini ada. Iya. Sebab kalau fasilitator yang dipakai datang dari luar, mungkin pengetahuannya mumpuni terkait pemberdayaan, tapi tidak mengenal kegiatan tradisi lokal dan pengetahuan masyarakat setempat. Iya. Jadi keberadaannya bukan menyelesaikan masalah, justru fasilitatornya yang bermasalah. Yang tidak paham tentang kondisi sosial. Padahal pendekatan program itu bukan semata-mata sukses kegiatan. Iya. Kalau sukses kegiatan, mending kita kasih proyek. Iya. Tetapi bagaimana merubah ini pola yang sangat tradisional menjadi bertransformasi. Iya. Kelembagaan masyarakat sendiri bagaimana dengan selama ini? Jadi kalau bicara kelembagaan, saya lihat kalau urusan masyarakat ini kelihatannya paten kelembagaannya. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah mengenal yang namanya kelompok tani, paguyuban dan seterusnya. Iya. Hanya pendekatan-pendekatannya yang bervariasi. Iya. Spektrumnya yang bermacam-macam, kan begitu. Pendekatan kelembagaan ini efektif dan tidaknya melakukan kerja-kerjanya itu saya lihat ketika
pendekatan kelembagaan ini diintervensi langsung oleh pemerintah. Iya. Tapi kalau muncul inisiatif daripada masyarakat sendiri itu agak sulit mungkin ya. Kalau dia datang dari masyarakat, biasanya dia survive. Iya. Karena mereka mengerti kenapa lembaga ini mereka dirikan secara lokal spesifik untuk kegiatan mereka. Saya kasih contoh soal pengelolaan air bersih. Ya. Yang bisa mengelola air bersih itu orang yang gali pipa, pasang pipa, kemudian pipanya disambung ke rumahnya. Ya. Itulah yang harus mengelola. Iya, iya. Bukan justru didatangkan dari sana, dibentuk di pemerintah, kemudian di-SK-kan. Kacau itu. Artinya dengan begitu, artinya masyarakat punya rasa kepemilikan terhadap program yang ada ya. Dia bertanggung jawab lah. Iya. Bahwa ini uang saya yang kerja, masa saya merusak? Berarti kerja-kerja aktivis ke depannya ini agak berat ya? Bagaimana? Jadi merubah kultur, kemudian bagaimana merubah pengetahuan masyarakat, ini kan membutuhkan waktu yang tidak jadi waktu yang lama kan? Paradigma menjadi aktivis di era kami dulu, Pak Aru, dengan sekarang ini sudah sangat jauh berbeda. Ya, berbedanya di mana? Pertama, orientasi berpikir atau seperti apa? Para aktivis zaman dulu ini memang ditempa jadi dari aktivis kampus. Jadi aktivis kampus zaman dulu sekelas seperti saya ini boleh dikata tahan banting. Iya, iya. Di otaknya ini adalah perubahan dan idealisme. Iya. Semuanya kita mau tabrak ceritanya. Iya. Kami tidak mengenal uang dalam rangka pergerakan. Iya. Malah pakai jalan kaki, biasa-biasa saja itu. Iya. Nah, paradigma itu kemudian berubah. Iya. Berubah dengan semakin majunya ilmu pengetahuan. Terjadinya revolusi di bidang teknologi. Iya. Terjadi revolusi di bidang perhubungan, transportasi dan segala macam. Iya. Itu yang kemudian merubah segala-galanya. Dulu kami tidak mengenal yang namanya HP. Telepon rumah saja jarang kami dengar. Mau menelpon saja itu melapor ke pusat, palingan ke wartel. Iya. Nelpon ke sana kemari, melapor ada yang seperti ini. Mau dihubungi lagi tidak bisa. Kenapa? Ya harus ke desa yang memang tidak ada jangkauan telekomunikasi sama sekali. Bu melihatnya gini, ini kan banyak program-program yang ada di masyarakat yang itu dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal kan. Tapi tidak semuanya program-program yang ada itu kemudian bisa meningkatkan ekonomi, perubahan ekonomi masyarakat. Ini yang Bung lihatnya ini berada pada aspek apanya ini sehingga kemudian itu bisa terjadi. Ya, jadi orientasi pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam versi Bank Dunia, IMF, versi pemerintah. Ujung-ujungnya sebenarnya goalnya adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Kesejahteraan rakyat itu salah satu indikatornya itu adalah naiknya income pendapatan keluarga. Income per kapita. Ya. Income per kapita ini mau tidak mau kita harus bicara ekonomi. Ya. Nah, sejauh yang saya ikuti, masalah yang paling krusial di tingkat pengembangan ekonomi kerakyatan itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi kendala utama. Ya. Kendala utama yang pertamanya itu adalah terkait kelembagaan. Kelembagaan ekonomi. Ya. Karena kelembagaan ekonomi yang selalu kita kenal dari zaman Orde Baru itu hanya koperasi. Ya. Sisanya yang kita tidak tahu. Paling PT, CP. Kan begitu baru. Kan begitu. Sekarang ada BUMDes, Bank Usaha Milik Desa. Itu versi baru. Iya. Versi setelah munculnya Undang-Undang Desa. Iya, betul.
Di pertengahan dia 2014 itu kurang lebih. Yang kedua adalah apa? Selain kelembagaan tadi? Kapasitas manusia. Kapasitas manusia pengelola ekonomi ini. Rata-rata yang mengelola ini kan sifatnya sangat tradisionalistik dan subsistence. Artinya petik, jual, olah jual itu yang terjadi. Saya petik, saya olah, saya jual, saya pegang duitnya. Itu yang terjadi di lingkaran kita. Akibatnya apa? Yang namanya soal pencatatan, berapa penghasilanmu yang kau dapatkan, berapa biaya yang kau keluarkan, sewa transportasinya menuju ke sana itu berapa, itu tidak pernah terhitung. Yang dia hitung, biaya yang dibutuhkan. Saya petik, harganya sekian. Dia tidak pernah menghitung secara keseluruhan cost. Kemudian hambatan yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini adalah akses permodalan. Tapi akses permodalan itu kan, saya kira ini kan ini dimudahkan dengan adanya bantuan-bantuan yang baik itu sifatnya dari pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta. Jadi begini, Pak. Kelembagaan ekonomi ini di versinya seperti LSM, seperti saya mantan aktivis ini, seluruh jenis dan model pemberdayaan ekonomi ini sudah dicoba di tengah-tengah masyarakat kita. Mulai dari pengelolaan ekonomi produktif, apalagi namanya itu PNPM. Macam-macam versinya. Ujung-ujungnya sebenarnya menyalurkan bantuan. Bantuan ekonomi. Bukan menjadikan masyarakat untuk bisa mandiri. Yang jadi masalah ini kan judulnya dikasih bantuan. Artinya kayak kalau sukses pengelolanya, alhamdulillah. Kalau tidak gagal, ya namanya juga bantuan. Sekedar tidak terjerembab dalam yang diistilahkan oleh pemerintah di bawah garis kemiskinan. Selain tadi kelembagaan, kemudian kapasitas, kemudian keuangan. Kalau jaringan pasar seperti apa? Nah, kalau masuk ke wilayah jaringan pasar, Pak Doktor, ini kita sudah cerita soal model manajemen usaha. Tapi kan maksudnya gini kan, masyarakat sudah membuat sebuah usaha, lembaga sudah baik, kemudian kapasitasnya sudah bagus, tetapi terkendala pada jaringan pasar. Ini kan ini jadi hambatan juga yang jadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi kalau kita bicara UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, atau istilah yang berkembang di belakang hari. Sewaktu istilah terkait bapak angkat, anak asuh dan segala macam itu hilang dari peredaran. Yang menjadi perkara sesungguhnya adalah unit-unit ekonomi ini yang bekerja di bawah ini, yang kecil-kecil itu, Pak Doktor. Mulai dari papa lele ikan, tukang jual sayur, ini usaha mikro ini. Skala usahanya itu hanya mencapai paling tinggi 7 jutaan. Atau modal motor, bensin 3 liter, kemudian bonceng sayur. Hasilnya itu dia hidupi anak dan istrinya. Kemudian menyicil motornya. Ini usaha mikro, ini yang paling banyak ini yang selalu muncul di beranda rumah. Dan ini yang kita kategorikan sebagai usaha mikro. Belum usaha kecil. Nah, usaha mikro ini jumlahnya ribuan, Pak Dokter. Mulai dari kurir-kurir barang, antar sana sini, penjual ini, penjual itu. Yang keliling-keliling penjual jamu, ini mikro. Sayangnya ini modalnya tidak seberapa,
kelembagaannya juga tidak ada. Ya. Akibatnya apa? Lembaga seperti ini yang dikelola secara subsisten oleh pribadi-pribadi, yang mau kasih bantuan itu siapa? Mau dikasih bank juga berpikir berapa dia butuh modal, kan begitu. Jadi berarti apa sekarang yang menjadi harus dilakukan oleh para aktivis LSM, khususnya para aktivis pendamping dalam rangka untuk melakukan perubahan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Berhubung apa yang harus dilakukan? Banyak hal sebenarnya. Ya. Jadi banyak hal agenda yang harus dilakukan para aktivis. Pasca orang seperti saya sudah mulai menua. Dan saya kira tidak terlalu repot. Ya, apa kira-kira? Yang pertama apa? Pertama, membangun jaringan teknologi. Jaringan teknologi. Dalam rangka marketing, dalam rangka pemasaran, dalam rangka penjualan. Ya. Kemudian yang kedua? Kemudian yang kedua, membangun akses permodalan. Nah, setidaknya begini, ada alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah, entah itu melalui perusahaan-perusahaan yang bekerja, melalui CSR-nya, itu ada poster sendiri buat mereka ini. Ya, oke. Ini menarik ini. Kalau kita bahas CSR ini menarik, tapi nanti di episode berikutnya baru kita bahas tentang pengolahan CSR sendiri. Ya, terus yang ketiga kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para aktivis kita ke depannya? Teknologi, kemudian membangun akses permodalan. Kemudian yang terakhir itu membangun kapasitas pengelola. Membangun kapasitas pengelola ini sebenarnya bisa dalam bentuk kolektif. Nah kan, anggaplah pedagang-pedagang mikro tadi ini yang setiap saat muncul di beranda rumah, teriak ikan, sayur, segala macam ini sebenarnya bisa dikelola dalam rangka dalam bentuk komunitas tersendiri. Karena kenapa harus pakai komunitas? Masalah dan tantangan yang mereka hadapi itu sama saja. Iya, betul. Kemudian kedua, mereka bersaing tidak saling membunuh. Iya. Ini kan ada tren ini kita punya masyarakat penyakitnya. Kalau si A jual doko-doko, di samping rumah juga jual doko-doko sebenarnya. Iya. Oke ya, saya kira itulah bincang-bincang saya dengan Bung Nasir Adam. Waktu kita memang sangat singkat, tapi yang pasti bahwa ke depan ini menjadi sebuah tugas bagi para aktivis LSM untuk bagaimana bisa menggairahkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat kita bisa merubah ekonomi mereka dan bisa lebih mandiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.